والذرية أجمعين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم ولا يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينه وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Shalawatullah wa salamuhu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la ta'assir wa bitamin bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga alhamdulillah kita bisa mengisinya dengan ibadah berjamaah. Lalu kita sempurnakan rasa syukur kita subuh ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Subuh ini kita melanjutkan, tetapi lanjutannya mungkin tidak persis lanjutan dari yang kemarin, karena lanjutan yang kemarin itu kayaknya sudah kita jelaskan pada pertemuan kita materi fikih puasa dulu, meskipun tidak semua ya. Ada pesawat lewat. Baik, saya akan membacakan qaul daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala wa amma lawazimul iftar fa arba'atun. Mungkin ada yang bisa mematikan itulah. Ditarik aja ininya apa? Talinya tolong ditarik kapan? Ya, sekali. Lagi? Sudah. Berarti bukan dari situ. Hah? Dari situ. Cek 1 2. Dari mana? Masih dari situ. Oh, oke. Berarti harus dipegang ya. Kita lanjut ya. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh orang-orang yang puasanya batal atau dia tidak melaksanakan puasa. Kalau bahasa Banjar itu pacah ya. Puasanya pacah. Ada 4 yang harus dia lakukan kemudian. Yang pertama al-qadha. Apa arti qadha? Ya, mengqadha atau mengganti atau melunasi. Fawujubuhu 'amun 'ala kulli muslimin mukallafin. Kewajibannya umum bagi siapa saja yang bergelar muslim. Muslim yang mukallaf. Muslim mukallaf itu apa? Muslim yang sudah mencapai usia wajib melakukan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam. Cirinya kalau lakian apa? Kalau perempuan tarakas shauma bi'udhrin aw bighairi udhrin. Ia tadi meninggalkan kewajiban berpuasanya, entah di situ ada uzurnya atau tidak ada uzurnya. Maka umum dia wajib membayar qadha.
melunasi. Nah, hampir semua bulan pian ini pasti pernah mengalami bayar qadha. Adalah yang sini belum haid. Kereda, semuanya sudah pernah haid. Dan ada enggak yang tidak teratur? Artinya di bulan Ramadan dia tidak haid. Ada? Ada. Ada tapi nunjuk kawan. Jelas itu kemarinnya. Bujuran. Ya, karena apa? Bujuran. Ya memang ada yang seperti itu. Yang misalnya berbulan-bulan tidak puasa. Ada yang sampai mungkin setahunan tuh. Maksudnya berbulan-bulan tidak puasa. Berbulan-bulan tidak haid. Bahkan ada yang sampai beberapa bulan. Maksudnya beberapa bulan tuh hampir 1 tahun gitu kan. Kada haid. Nah, orang seperti ini memang kadang diuntungkan. Diuntungkannya dia dalam beribadah seperti puasa, dia tidak terkena qadha. Tapi kalau sholat orang haid wajib qadha enggak? Nah, artinya kan kalau sembahyang itu kada perlu diqadha. Kalau puasa tetap harus diqadha. Nah, nanti yang jadi masalah itu ketika dia berhaji. Haji itu ada rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yang kalau dia tinggalkan tidak sah hajinya. Kalau kada sah hajinya kayak apa? Atau mungkin bisa diganti dengan bayar kafarah. Tapi ada misalnya tawaf apa itu? Tawaf ifadah kalau kada salah. Saya lupa juga tuh fikih hajinya itu. Itu harus dikerjakan oleh siapapun. Kalau dia tidak lakukan itu, dan itu di akhir pelaksanaan rukun-rukun haji tawaf ifadah. Kalau dia tidak melakukan itu gara-gara dia haid, maka tidak sah hajinya. Kayak apanya bebuliknya. Nang ada hajanya mendaftar untuk ditulakakan tuh 20-30 tahun umpamanya kan. Hanya gara-gara haid yang hitungannya beberapa hari saja, itu dia menjadi gagal hajinya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Biasanya apa? Begin pian pernah minum pil anti haid. Ada pil penahan haid itu ada khusus supaya kada haid. Kada tahu itu? Ya jangan gen. Ada sekarang. Jadi bila meminum obat itu dia bisa tertahan haidnya, tapi bisa juga gagal. Artinya sudahlah ia minum obat itu tetap saja haidnya lancar gitu kan. Nah itu takdir sudah. Perlu beberapa tahun loh untuk bisa. Makanya sebagian ulama itu juga nanti berbeda pendapat, bolehkah? Kalau kita orang Indonesia itu dalam keadaan darurat dibolehkan. Bahkan bentuknya bukan pil lagi barangkali ya, mungkin sudah suntik ya. Ya memang ada resiko-resiko juga. Tapi kalau kadar rancak digawi insya Allah kada apa-apa, insya Allah. Apalagi diniatkan kan ibadah. Artinya daruratnya itu karena melaksanakan ibadah. Karena banyak juga hal-hal yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, yang akhirnya itu hasilnya juga tidak baik. Contoh ya, mengajak orang berbisnis. Ya Allah, nah ini menyimpang pulang. Mengajak orang berbisnis tujuannya supaya apa? Meringankan beban orang tua. Ya, motifnya meringankan beban orang tua. Berbisnis. Tapi di masa kuliah, di mana saat kuliah ini buhan pian ketika sudah memutuskan untuk kuliah dan orang tua itu sudah merestui, itu artinya kuitan itu menginginkan apa? Buhan pian fokus kuliah aja. Jangan fokus berbisnis, jangan fokus bercari tambahan. Kalaupun ingin berbisnis silahkan, tapi harus dengan cara-cara yang baik.
Jangan sampai tadi tujuannya ingin meringankan beban orang tua, tapi dengan cara yang justru menambah beban orang tua kan. Berbisnis tujuannya ingin punya penghasilan sendiri, tapi dengan cara menipu orang lain. Oke, tujuannya supaya baik nih, kita mandiri nih. Tapi prosesnya harus melukai orang lain, membodohi orang lain, menipu orang lain. Nah, itu unsur gharornya dalam fikih jual beli itu tinggi yang seperti itu. Oke, mungkin dia bisa tercapai nih targetnya dalam usaha, tapi apakah berkah dengan cara seperti itu? Ya kan? Contohnya itu tadi seperti itu. Wah, tujuannya baik kan, ingin punya usaha sendiri mandiri. Tapi misalnya dengan cara apa? Mengajak kawannya, ayo kita aja ke Banjarbaru, ya kemana? Makanan. Ada tempat rumah makan yang recommended banget. Kan aku yang traktir. Sampai di Banjarbaru, Bagian Pian dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu Buhan Pian kada kawa keluar-keluar lagi, kecuali Buhan Pian tanda tangan. Tanda tangan pun kada kawa asal tanda tangan, harus ada yang digadaikan. Apa yang digadaikan? Cincin lah, kalung lah, giwang lah. Ya kalau cincin, kalung, giwang yang hanya stainless kan murah. Tapi kalau dari emas berapa itu kalau dirupiahkan? Sedangkan cashbacknya ke kalian itu hanya barang yang tidak senilai dengan yang keluar dari kalian. Cashbacknya hanya oke lah, obat herbal, kesehatan. Tapi obat herbal yang seperti itu di Shopee juga banyak, harganya tidak setinggi itu. Nah, ini gorornya tinggi banget. Menguntungkan siapa? Ya tentu saja menguntungkan pihak-pihak yang sudah mengajak. Ya polanya seperti itu terus. Nanti kalian yang sudah diajak mau tidak mau dikondisikan supaya juga wajib mengajak orang lain, memprospek orang lain. Supaya apa? Ya supaya Buan Pian juga harus dapat mencapai target-target yang sama. Nanti seperti itu polanya terus ke bawah begitu. Bahasanya itu bisa kemitraan, bahasanya bisa afiliasi, afiliator dan seterusnya. Multi level marketing dan seterusnya. Saya tidak menyalahkan sistemnya, saya tidak menyalahkan produknya. Itu baik. Bagi yang bisa menjalankan silahkan. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik tadi, yang tujuannya baik gitu kan. Target yang sudah diprogramkan oleh perusahaannya baik gitu kan. Goalnya tuh bagus ya. Tapi settingnya kada bagus. Lo gagal lah goal settingnya kan. Goalsnya bagus ya kan. Tapi setupnya itu yang tidak bagus. Dengan cara tadi membunguli kawan tadi. Nah, jadi kawan-kawan semua hati-hati ya. Saya cukuplah mendengar ada 2 orang yang saya ketahui yang ya dia pasti awalnya adalah jadi korban, tapi akhirnya dia harus mencari orang yang harus ia korbankan juga. Akhirnya dia jadi pelaku nanti ininya statusnya. Nah, ini masalah qadha tadi ya. Kita sana dulu, itu contoh aja. Jadi qadha itu memenahi atau melunasi. Itu dialami oleh siapapun. Fal haidu taqdi as-shauma wa kadza al-murtadu. Orang yang haid itu dia wajib mengqadha puasanya nanti. Nah, dulu kan ada pertanyaan waktu kita membahas fikih puasa. Bagaimana dengan orang yang mengqadhanya itu telimpua tahunnya? Sebagian mazhab yang bukan mazhab Syafi'i itu mengatakan kada apa-apa. Ada yang mengatakan bahkan bayar fidyah saja penggantinya karena sudah dianggap tidak mampu. Ada juga yang mengatakan dia mengqadha. Mazhab Hanafi itu mengatakan mengqadha sama seperti mengqadha biasa. Tidak ada tambahan apapun. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan dia wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah. Nah, kemudian apa tadi? Wa kadza al-murtad. Orang murtad juga begitu. Jadi jangan murtad ya. Jangan sekali-kali kepikiran ingin jadi murtadin ya.
Orang murtad tuh banyak dia kewajibannya nanti. Puasa berapa tahun dia murtad? 5 tahun. Maka 5 kali 30 hari, 150 hari dia wajib mengqadha. Begin pian nang 30 hari ini juga bilang lapah dan tidak menggembirakan kan? Bahagia kada? Ya, di bibir kalian mengatakan bahagia, tapi di hati saya tidak tahu. Ukuran bahagia seperti apa? Apakah nanti hari raya Idul Fitri kalau kalian betul-betul bahagia, ketika menyambut hari raya Idul Fitri itu bahagia kah kadakah? Sedih kah bahagia kah? Sedih. Maka disuruh Nabi kita merayakan. Merayakan itu harus dengan kegembiraan apa merayakan itu dengan kesedihan? Jadi ambigu kan. Di satu sisi orang mengatakan sedih berpisah dengan Ramadan gitu kan. Tapi di saat yang sama kita juga dianjurkan untuk merayakan Idul Fitri. Jadi gimana tuh? Tengah-tengah aja. Jadi malamnya atau sorenya lah ya kalau. Nah, misalnya esok Idul Fitri misalnya. Misalnya Idul Fitri esok lah. Nah, jadi mulai siang sampai sore itu kita sedih. Karena akan berpisah dengan Ramadan. Tapi begitu masuk malam gitu kan, kita sudah berbahagia karena tidak lagi ingin mengingat masa lalu. Nah, ada masa depan kita yang lebih cerah dan membahagiakan, yaitu Idul Fitri. Misalnya kan, misal aja bang, itu sarah aja. Tapi kan memang begitu, agak-agak ambigu di situ. Kita disuruh berbahagia, tapi di saat yang sama kita juga mesti mengekspresikan kesedihan karena berpisah dengan Ramadan. Jadi sebetulnya kita ini jadi apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya begitu ya. Jadi jangan jadi orang murtad tadilah, karena terlalu banyak yang harus kita punahi namun kita murtad. Bukan hanya puasa yang wajib kita qadha, salat-salat kita juga semua diqadha. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah qaul Imam Romli, bagi orang yang murtad itu dia wajib mengqadha selama dia murtad. Kalau tadi 5 tahun, maka 5 tahun kali berapa hari itu? Kalau perempuan mungkin potong-potong dia berapa kali dalam setahun itu haid. Nah, kalkulasikan aja ya, sepanjang hidupnya dia harus mengqadha. Jadi sembahyang subuh 2 kali, sembahyang zuhur 2 kali, yang satu niatkan untuk qadha. Begitu seterusnya apa? Amal kafiru was-sabiyyu wal majnunu fala qada'a alaihim. Adapun orang kafir, anak kecil yang masih belum mencapai akil baligh, wal majnun, orang yang hilang akalnya, maka tidak wajib mengqadha bagi mereka. Fala qada'a alaihim. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan. Oke, fi qada'i Ramadan ini. Syahrul Ramadhani. Kalau niatnya misalnya nawaitu sama ghadin an ada'i fardi syahri Ramadhani. Nah, jadi ini ungkapan Ramadhana. Ini kalau dalam bahasa Arab isim apa namanya? Isrim alladzi la yansarif atau ghairu munsarif atau ma la yansarif. Apa maksudnya ghairu munsarif atau ma la yansarif itu? Mana nih bubuhan amsilati? Amsilati mana amsilati? Apa Bel? Keringat. Apa? Isim ghairu munsarif itu gimana? Isim yang kalau dia rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jernya dengan fathah juga, kecuali kalau dia jadi mudhaf.
atau bertambah alif lam. Tapi ini kan Ramadana ini kan tidak bisa ditambahi alif lam kecuali dia dirubah jadi isim nasab. Misalnya ar-ramadhani. Nah, jadi isim nasab sudah itu. Oke lah. Jadi tapi di dalam niat kita, makanya kadang-kadang buan pian kena ada mendengar nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ada yang membaca gitu karena dia menganggap Ramadannya itu mudhaf bagi isim isyarah hadhihi. Kalau misalnya an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanah. Nah, untuk hadhihinya bertambah lam, maka ramadhana. Tapi kalau ramadhana hadhihi sanah. Nah, ini bukan qaul saya, ya. Ini ada di dalam kitab I'anatut Talibin karya Bakri Syato, ada di situ. Dijelaskan bahwa kalau niat itu Ramadannya kalau dia jadi mudhaf kan begitu kan? Apa? Wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Oke. Ini kenapa kita menambah wawasan sedikit tentang pembahasan. Artinya kalau dia jadi mudhaf, maka Ramadan di situ dibaca Ramadhani. Nah, karena dia juga sudah jadi mudhafun ilaih bagi syahri. Dan dia kemudian jadi mudhaf bagi hadhihi. Tapi kalau dia di lafaz syahrul ramadhan alladzi, nah dia di situ jadi mudhafun ilaih bagi syahri. Dia tidak bisa jadi mudhaf menurut yang dalam kitab I'anah gitu ya. Oke, nanti kalau saya salah boleh diralat ya. Saya hanya pernah sepintas membaca, tapi itu jadi pembahasan juga. Jadi orang kafir, anak kecil yang belum akil balik, dan orang yang hilang ingatannya atau jiwanya terganggu, maka tidak wajib qada. Wala yashtaratu tatabu'u fi qada'i Ramadan. Dan tidak disyaratkan dalam membayar hutang puasa Ramadan itu harus tatabu'. Tatabu' itu apa? Berurutan atau beriringan, atau hari ini puasa, esok puasa, apa nih, titir, ya bahasa kita tuh titir. Boleh cabut-cabut. Nah, walakinna yaqdi kaifa syaa. Tapi boleh nang sesanggup inya aja malunasinya. Apa nih? Mutafarriqan au majmu'an. Hendak dikumpulkan boleh, hendak dipisah-pisah boleh juga harinya. Kemudian kewajiban yang kedua al-kafarah. Apa kafarat itu? Bayar denda atau bayar tebusan. Kafarah. Nah, kafarah itu ya sebetulnya model-model mirip jual qada, tapi beda hukumnya. Kafarah itu lebih berat daripada qada. Qada tadi sehari kita ketinggalan, maka sehari aja kita melunasinya. Kalau kafarah, pertama tahrir raqabah. Tahrir raqabah itu apa? Membebaskan budak. Jadi sini fala tajibu illa bil jima'. Nah, kafarah itu tidak wajib kecuali gara-gara sebabnya itu adalah hubungan suami dan istri. Bahasa halusnya tuh, kalau kita menghaluskan istilah jima itu dengan hubungan suami dan istri. Kalau di siang Ramadan suami istri berhubungan gitu kan, tidak hanya batal ya, berhubungannya bukan sekedar halo apa kayak apa nih makan apa kita, itu hubungan juga, cuman itu hubungan telepon. Ini hubungan ya tidak perlu saya jelaskan lah. Buan pian kan sudah 17 tahun ke atas. Sekarang 18 tahun ya, 18 tahun ke atas kan. Jadi belum kah? Ada yang di bawah 18?
Ada. Oke. Jadi sudah paham nih. Kalau misalnya sudah siang Ramadan berhubungan gitu kan, maka dia bayar kafarah tadi. Nah, wa amal istimna'u, aduh tak kelihatan lagi. Ini faktor usia lah. Wa amal istimna'u, adapun masturbasi, wal aklu makan, wasyurbu dan minum, wa ma'ada al jima', dan apapun selain jima', la yajibu bihi kafaratun, tidak wajib dia bayar kafarah. Nah, jadi sekali lagi yang wajib bayar kafarah itu hanya orang yang berhubungan suami dan istri. Tapi dalam mazhab Maliki tidak seperti itu. Orang yang makan dan minum tanpa udzur syar'i, makan dan minum, dia juga wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena menurut Imam Malik tidak ada bedanya orang yang makan dan minum dengan orang yang berhubungan suami dan istri. Itu semua adalah perihal yang mubah dilakukan oleh seseorang di luar Ramadan. Artinya berhubungan suami dan istri di luar Ramadan mubah. Sama juga makan dan minum di luar Ramadan mubah. Maka menurut beliau, kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan dia sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur apapun, itu dia wajib bayar kafarah juga. Nah, untungnya kita mazhab Syafi'i, sehingga kalau kita tidak puasa, maka wajib qadha saja gitu, tidak wajib bayar kafarah. Apa gerang kafarah itu? Nah, fal kafaratu itqu raqabatin. Pertama, kafarah itu adalah membebaskan budak. Membebaskan budak itu tidak berlaku lagi mungkin saat ini pada kita ya. Tapi di zaman Rasulullah itu masih berlaku. Nah, hampir kafarah itu ada apa aja selain perihal pelanggaran di bulan Ramadan? Apa yang Bun Pian ingat dari kafarah? Pernah dengar orang zihar? Istilah zihar. Apa zihar itu? Oke, menganggap istri sebagai mahramnya. Menganggap istri sebagai mahramnya. Ya, mahram itu apa? Harus jelas dulu. Nih, mahram itu adalah orang yang tidak boleh kita nikahi karena ada hubungan darah. Ya memang ada nanti mahram yang karena hubungan darah, ada juga mahram karena perkawinan gitu kan. Tapi istri kita itu mahram yang karena perkawinan. Jadi bukan mahram yang karena hubungan darah. Nah, yang dimaksud di sini menyamakan istri dengan mahram karena hubungan darah. Sehingga tanpa ia sadari, ia sudah memperlakukan istrinya seperti orang lain gitu kan. Sama seperti misalnya, mohon maaf kalau nggak apa-apa ya, ini fikih ya, pelajaran fikih Bun Pian harus tahu. Ketika nanti Bun Pian menikah, berhubungan dengan suami, itu tidak boleh membayangkan suami itu dengan mantan kalian, atau membayangkan dengan Lee Min Ho, atau membayangkan siapa artis-artis Korea lainnya misalnya, atau siapapun yang jadi crush kalian itu tidak boleh dibayangkan saat berhubungan dengan suami. ya begitu. Nah, tapi ini ya, kita kembali ke sini. Jadi kafarah seperti itu, kafaratul zihar itu adalah maksudnya kita menyambat bini itu sama lawan kuitan. Bahasanya tuh ikam kayak mamaku ya, misalnya kan. Nah, kayak mamakunya tuh karena apa? Mahulut, karena memang waktu zaman dulu itu ya seperti itu, ketika ada kekecewaan seorang suami terhadap istrinya gara-gara sangkal, padahal sangkalnya gara-gara apa ada misalnya kan, gara-gara betangguhan aja misalnya kan. Misalnya kan gara-gara betangguhan nih, kalah nang bini, nang laki nih kalah, lalu menyambati bini, "Kam kayak punggung mamaku," model kan. Nah, itu di satu sisi penghinaan, satu sisi itu sudah menganggap
istri seperti kuitan. Dan di sisi lain adalah merendahkan kuitan, pada akhirnya menghulut kuitan. Nah itu kalau dalam Al-Quran tidak boleh dia menyentuh istrinya kecuali dia bayar kafarah. Kafarahnya seperti apa? Sama seperti puasa. Apa tadi? Itqu raqabah, membebaskan budak. Nah ini lanjut lagi, kalau dia tidak bisa membebaskan budak, fa in u'sira fasawmu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia merasa disulitkan dengan membebaskan budak karena sekarang itu tidak ada lagi perbudakan misalnya. Hendak kayak membebaskan budak cuma kereda budaknya. Itu pas lagi kereda, pas lagi ada alasannya ada pulang, duitnya kada cukup ya. Budaknya larang benar ya. Akhirnya pilihan yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini rata-rata kada sanggup juga. Nang sabulan puasa hajinya tegatok bininya kada tahan ya, kalau apalagi nang 2 bulan. Makin nyai kada tahan. Lalu yang terakhir, opsi yang ketiga adalah wa in ajuza fa it'amu sittina miskinan muddan. Kalau nya kada sanggup juga, maka dia harus memberi makani 60 orang miskin muddan seporsi seorang, 60 porsi berarti. Mud nih pulang ada ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan 1 mud itu 1 porsi kita makan menyamakannya. Ada juga 1 mud itu harus berlebih. Dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah 1 mud itu dianggap dengan harus dipahami 2 kilo gitu kan. 2 kilo hintah kalau ada salah, 2 kilo gandum. Nah itu banyak benar juga, lumayan duitnya. Mungkin lebih banyak gitu kan daripada yang 1 porsi tadi. Hampir semua kafarah itu ada membebaskan budak. Yang lain kafarah misalnya apa? Kafarah bagi orang membunuh orang lain tidak sengaja. Adalah membunuh orang lain kada sengaja. Contohnya nang kayak apa? Mengatik burung, mbah tu tak kana parut urang. Urang tu di mana begena? Di atas pohon rupanya. Mengatik burung tu ke atas lah. Dan yang di undesnya tu kan batu kalau ini mengatik lah. Amun katikannya dirubah jadi senapang angin umpamanya. Nah, sekalinya ada di atas pohon tuh orang lagi memutik durian. Kada tahunya, kada kelihatan. Sekalinya kada orang memutik, kada maling soalnya. Makanya pas melihat ada orang membawa senapangnya bisa bunyi. Kada sengaja rupanya awaknya kelihatan sedikit. Peluru itu menyasar, dung, mengenai si pencuri, mendebau gugur sidin. Mendebau gugur tuh mennya pohonnya durian yang tinggi itu. Ya alamat jiun. Ya Allah. Gugurnya itu kada gempangan itu. Anggaplah meninggal saat itu. Maka si penembak ini meskipun dia tidak sengaja, dia tetap ada wajib kafarah. Kafarahnya juga harus memerdekakan budak juga. Pertama, yang kedua bayar diat atau denda lawan keluarganya yang ditinggalkan. Tapi kalau diampuni ya tetap si pelaku harus, kalau tidak mampu bayar diat baru dia puasa. Kalau diatnya nih nak bayar dah diat tapi diampuni oleh orang keluarganya, ulun memaafkan aja pian kada sengaja. Karena sebujurnya nang meninggal ini, kamanakan kami ini memang meresahkan juga aja. Pas haji sudah tuh aja. Pas haji jadi sidin bu. Pas saja kami ini sebujurnya lawas cuma memikirkan aja. Soalnya piannya namong gawinya. Pian nang membantu kami nya. Nah ini kada tepat juga kan kayaknya. Nah, kalau dimaafkan maka itu terbebaslah yang bersangkutan itu.
Tapi kalau dia tidak mampu, dia tetap harus wajib puasa syahraini mutatabi'an. 2 bulan juga berturut-turut. Kafarah itu banyak ya. Nanti di haji itu ada juga berburu saat ihram, bukan kafarah juga. Berhubungan belum tawaf ifadah. Nah, suami istri berhubungan sebelum tawaf ifadah wajib kafarah. Macam-macam tuh kafarahnya. Ada yang puasa di sana 3 hari, di rumah 7 hari. Ada yang sebaliknya puasa di sana 7 hari, di rumah 3 hari. Kayak apa puasa orang bernazar, kafarah orang bernazar. Tapi kadang memenuhi nazarnya. Nah, itu sama dengan kafarahnya orang bersumpah. Itu memberi 10 orang miskin. Bilanya kada sanggup hanya puasa. Nah, jadi apa? Kafarah-kafarah ini kita bergeser mendalami kafarah. Kafarah itu pertama tadi banyak membebaskan budak. Nah, itu cara Allah dan Rasulullah memerangi perbudakan atau menghapus perbudakan. Jadi proses juga dulu perbudakan itu karena gampang itu sudah jadi komoditas waktu itu. Setiap orang tuh memiliki budak-budak, memiliki orang-orang yang tahu budak kan fungsinya untuk apa? Suruh ini, suruh itu, pokoknya apapun jadi tuannya itu harus dikerjakannya. Artinya kita nih menggawi sesuatu tanpa harus mengeluarkan upah. Karena kita punya budak, kan nyaman seperti itu. Kalau sekarang punya ART, tetap kita punya kewajiban menggaji. Kalau ini budak nih tanpa digaji, nyamannya pian. Apalagi kan jadi ibu rumah tangga, nambah tetap pas ada, ya kalau bemasak ada juga. Habis itu apalagi membersihi rumah ada, mempel rumah ada, menyimpuni sebertaan rumah ada. Tanpa harus buan pian menggaji, nah itu nyaman. Tapi kalau buan pian harus menggaji, nah itu jadi beban itu. Ini kita nih bilanya kada titihi, waktunya nih asa rame tarus. Oke, parak dah. Jadi pertama itu cara Nabi menghapus perbudakan. Yang kedua, cara Allah itu, cara Allah dan Rasulullah menghapus perbudakan itu dengan mengamalkan perintah-perintah melalui kafarah tadi. Yang kedua, kafarahnya adalah selalu berbagi. Nah, artinya kalau boleh kita sedikit mendalami bahwa Islam ini sangat intens sekali memerintahkan kita itu untuk hidup berbagi. Artinya jangan kita itu jadi makhluk yang introvertnya tuh kebangetan gitu kan. Sampai-sampai kada sadar lagi tetangga ini berapa orang dan siapa aja ngarannya. Tetangga kamar bon pian tuh sampai kada tahu. Maka definisi manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa kita kada peka lawan tetangga di sebelah, lawan kawan di sebelah. Jadi itu juga bagian daripada ajaran Islam untuk mendidik kepekaan kita nih, punya yang namanya saudara, punya yang namanya tetangga. Karena definisi Islam itu kan begitu, al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu ya tidak hanya tunduk dan patuh, tapi Islam itu juga menyelamatkan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau hidup kita introvert tadi? Kita hanya selfish gitu kan, memikirkan diri sendiri aja, tidak peduli dengan orang lain. Nah, yang terakhir baru kalau tidak sanggup yang sosial, kada sanggup sosial yang ganal, memerdekakan orang sahaya. Yang sosial berikutnya berbagi dengan tetangga, dengan orang miskin. Nah, baru kalau kada sanggup ibadah sosial hanya ibadah individual. Apa kafarahnya? Berpuasa. Dan hampir semua kafarah ini pasti melibatkan puasa. Hampir semuanya melibatkan puasa. Nah, itulah pentingnya puasa ini. Dia juga proses tidak hanya detoksifikasi fisik kita,
dari racun-racun, tapi juga detoksifikasi jiwa kita dari perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran yang kotor. Oke, ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan. Adapun sisanya itu karena panjang pulang nih bila dikisahkan ya. Cukup saya kira. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'da taufiq wal hidayah minallah wallahu al-muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.